untuk menjalankan fardu sholat zuhur secara berjamaah, dan sedikit kita menambah ilmu. Salah satu faedahnya adalah agar mereka-mereka yang berinfak untuk masjid ini tidak hanya sekedar mendapatkan pahala saat ada orang sholat, tetapi saat ilmu itu dibedah juga kemudian akan pahala yang mengalir bagi mereka-mereka yang tidak berinfak. Makanya majelis ilmu itu juga harus dihidupkan, dimakmurkan di masjid-masjid agar kita semua yang berinfak itu mendapatkan nilai positif. Bapak Ibu sekalian, Allah dalam Al-Quran telah menyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum. Ada kajian menarik dari tafsir Ibnu Katsir dari ayat ini, yaitu pertanyaan kenapa kalimatnya itu ada kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa harus ada penegasan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kenapa tidak cukup kutiba alaikumusiyam ala takun? Kamu wajib puasa, maka kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa penjelasan ini karena shaum itu merupakan ibadah yang syadidah, yang berat. Sesuatu yang berat itu biasanya terasa ringan kalau kemudian menimpa semuanya. Karena umumnya kita ini punya rasa rasa kasar, rasa iri dengki. Lihat dia ini kena, kok aku gak kena. Lihat aku kena, dia ini kok gak kena. Bahkan untuk kita menjaga ketika dibagi job deskripsi itu gajinya lu harga kok nganggur. Awal-awal sih gaji titik kok belum melakukan kabel. Ini satu hal yang sifatnya manusia. Itulah kemudian karena melihat tipologi manusia itu seperti itu, selalu membanding-bandingkan, maka Allah memberikan penegasan. Karena aku tiba ini juga diwajibkan untuk waktu yang sebelumnya untuk menambah keyakinan, kita bahwa kewajiban puasa ini tidak hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Kemudian di sana dijelaskan bahwa umat Yahudi itu juga diwajibkan puasa Ramadan. Hanya saja kemudian mereka menggantinya dengan hari Sabtu, puasa Sabat dengan satu hari. Ada juga kelompok dari umat terdahulu yang dia diwajibkan puasa Ramadan, terus rajanya sakit, bernadar, nanti kalau raja sembuh, puasanya saya tambah 10 hari, jadi 40 hari. Nanti ganti raja lagi, rajanya juga begitu, setelah saya 40 hari, nanti rajanya sakit lagi, nanti kalau sembuh saya tambah 7 hari,
sampai kemudian mereka berpuasa 50 hari dan itu membebani diri. Mungkin kita juga pernah atau sering mendengar bahwa kenapa banyak yang diharamkan di dalam kehidupan ini, makanan-makanan itu ya, karena lokal ini manusia yang suka mengharapkan ini kemudian di haram lebih haram aku suka cari. Nah, ini kemudian diberikan penegasan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Ramadan itu agar kita semua, dan itu dikritik oleh Allah dalam Al-Quran bahwa umat-umat terdahulu itu menjadikan para rahim-rahim pendeta-pendeta mereka itu menjadi harta Tuhan-Tuhan sendiri, sing mentok-mentok sendiri, gawe-gawe nopo aturan-aturan sendiri, biar tidak aturan untuk bikin-bikin sendiri, maka kemudian kritik itu muncul dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, nah Ramadan ini kemudian diberikan janji-janji yang besar, salah satunya ya untuk agar kita ini dan kemudian tiru-tiru mata dahulu terus ganti-ganti pahalanya yang berlipat ganda. Contohnya, contoh kecil, ini sebenarnya hadis dhaif, tetapi hadis dhaif untuk masalah-masalah afdhaliyul amal itu tidak ada masalah. Itu naumso ibadah. Nampak tasbih di syahr Ramadan ka tasbih al-famarrah di ghair Ramadan. Tasbih membaca subhanallah sekali di Ramadan itu seperti 1000 kali lipat di luar Ramadan. Diberikan janji-janji yang besar, tapi cara pemaknaannya itu tidak kemudian meskipun sah-sah saja ya. Jadi semua sahur, setelah sahur, sholat subuh, tidur, nanti zuhur, bangun, sholat zuhur, tidur lagi, asar, bangun, sholat lagi, tidur lagi, dari maghrib itu puasanya sah. Tapi harus dibedakan antara puasa sah dengan diterima. Ya, harus dibedakan, ada diferensiasi di sana. Karena sah itu secara fikih. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa fikih itu ilmu dunia. Kenapa? Karena tidak pernah bisa menyentuh hal-hal yang bersifat di luar materi. Itu tadi pokoknya sholat benar, rukunnya kena, ya sudah sah. Poso benar, rukunnya kena, ya sah. Apa harus ada pemahaman-pemahaman di dalam hati. Sholat itu menikmati itu tidak perlu itu secara penting. Tapi diterimanya kan sholat itu diterima sesuai dengan berapa detik kita ini ingat Allah. Apakah kita ingat Allah atau sepanjang takbir sampai salam kita ingat Allah terus? Kayaknya nggak mungkin. Pokoknya pas akhir tahun support kayak laporan. Kita harus berperan aja. Pokoknya pas ngeten ini kasih PH utama ngeluh ya pasporan, setor paspor, diboleh wongi kau dan lain sebagainya. Sementara dituntut-tuntut setiap hari dilaporkan. Ini kemenang yang belum setor paspor sekian, yang terendah kemenang pertama harus ngeluh dewi. Itu kadang-kadang terbawa dalam sholat kita. Jadi pantas lah sholat kayak titik-titik itu pantas manusia. Ya untungnya Allah itu tidak menerima amal itu, tidak memasukkan surga orang itu karena amalnya. Ada karena amalnya kita ini tadi titik roh. Bapak sekalian ini lalakum tatakun. Salah satu pemahaman lalakum tatakun dalam kitab Maqasidus Shaum itu kamu takut
siksa Allah. Sehingga kamu berpuasa. Lah pokok kosong. Kamu bisa tadi ini rokok sampai. Ada yang juga memanakan la'alakum tattaqun itu sebagai bentuk kepatuhan kita pada Allah. Tergantung kita ini mengikuti 3 macam thariqah yang kemarin saya sampaikan, bahwa ada thariqah qurbah ilallah itu thariqah mahabbah ala ma'ruf al-karfi dan Robi Adamiyah, ada thariqah khauf ala Hasan al-Basri, dan thariqah muhasabah ala Haris al-Muhasibi. Ya, Haris al-Muhasibi itu setiap ada masalah apa saja itu dia mengedepankan muhasabah. Jadi orang itu kok memusuhi saya, kenapa? Ada apa dengan saya? Berarti saya sedang ditegur Tuhan. Bahasa kasarnya begitu. Sholat saya kok tidak khusyuk, ada apa dengan saya? Terus ya baca dirinya, tapi tidak kemudian menjadikan mentalnya menjadi mental rendah, tetapi mentalnya menjadi meningkat sehingga dia terus berusaha memperbaiki diri. Jadi qurbah ala Haris al-Muhasibi. Dan satu hal yang menarik ini terakhir ini, adiknya Haris al-Muhasibi itu seorang perempuan yang pekerjaannya itu menenun pakaian itu. Dan zaman dulu kan tidak ada lampu. Jadi pekerjaan menenun itu hanya bisa dibuat siang hari. Suatu hari di depan rumahnya itu ada rombongan khalifah yang panjang, yang cukup panjang, yang tentunya karena malam hari pasti ada lampion-lampion yang nyala. Kemudian dia terpikir, wah ini bisa untuk ngebut ini. Jadi begitu kena sinaran, dia langsung meneruskan menenun untuk memerlukan pesanan-pesanan. Tapi di akhir selesai dia menyelesaikan masa atau tenunannya itu, dia menyesal luar biasa. Akhirnya dia datang, sang adik ini datang ke Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika ditanya juga tidak bisa jawab. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu ditanya, wahai Imam, saya mau bertanya, tanya apa? Tadi malam saya menenun pakaian dengan sinar lampu milik khalifah yang berjalan di depan rumah saya. Saya bertanya, baju tenunan ini saya jual halal apa tidak karena pakai lampu yang tidak disediakan untuk saya. Lagi coba, lagi kalau aja dengan ini pas angen-angen itu pas ngeces HP gawe di setrika kantor. Itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu kaget lah bro. Akhirnya, kamu siapa? Pertanyaannya begitu. Ini kalau orang-orang awam kan enggak berpikir untung ngomong lewat. Jadi akhirnya terus dia menjawab, saya adiknya Haris al-Muhasibi. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu tidak kemudian menjawab pertanyaannya, tapi kemudian bilang, yo mesti ae lah, Haris Muhasibi, yo mesti ae takone aneh-aneh ngene iki ngono. Jadi dia sudah punya standar keimanan khusus untuk mengukur dirinya sendiri. Saking hati-hatinya, dia tidak berani menggunakan sesuatu yang tidak musta'ad, tidak disiapkan untuk dirinya sendiri. Nah ini juga kalau panjenengan ini kosong kan juga di tempat begitu. Ketika ada makanan macam-macam di tempat itu, saat ini tidak disiapkan untuk kita, sehingga kita tidak berani makan karena tidak disiapkan untuk kita. Kita baru diberi persiapan nanti saat itu. Nah ini melatih kita bersama. Kisah ini minimal untuk apa ya? Untuk muhasabah kita itu, untuk introspeksi kita masing-masing ini. Kita ini seberapa banyak fasilitas negara yang kita manfaatkan dalam hidup secara berlebih, dan
kira-kira untuk dihisab apa ora. Kalau dihisab itu karena ada kalimat hadis yang saya temukan dalam tafsir Qurtubi yang agak berat itu, kalimatnya itu ma usiba udiba, sesuatu yang dihisab itu pasti diadab, karena orang manusia tidak akan pernah bisa menjawab atau membandingkan nikmat dan amal yang nikmat yang diberikan dan amal yang kita lakukan, itu tidak akan pernah bisa. Jadi, kalau bahasa hisab itu seperti diadab, itu kalau kita ini menuntut Tuhan adil, kan? Makanya jangan sampai kita berkata pangeran tidak adil, jangan sampai mengatakan seperti itu, karena pangeran adil tenang, nyonyor tenanan kita ini, nyonyor tenanan. Nyonyor itu bahasa Indonesia seperti itu lah, celaka kita ini, celaka. Bapak Ibu sekalian, ini untuk muhasabah kita semua, untuk mengingatkan saya pribadi dan panjenengan semua. Moga-moga Ramadan ini benar-benar yang mana meremukkan, menghancurkan dosa-dosa kita. Karena Ramadan itu yang pasti panas. Jadi, pasti bulan Ramadan itu musimnya biasanya hampir pasti panas. Jadi alasan orang Yahudi dan Nasrani itu menolak puasa Ramadan era itu karena mereka kepanasan, cari hari yang sejuk. Moga-moga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa anak kita, guru kita, dan menerima puasa kita. Dan moga-moga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan kasih dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni Allahumma taqabbal minna sholatan wa siyaman qiyamana rafa'na sujudana qawadana tasbihana tahlilan tabarana taswana la tadri hawzana ya rabb la tadri hawzana ya rabb la tadri hawzana ya Allah ya barakal Qur'an bil Qur'an Muhammad wa bayan barakallahu lana syarri Ramadan barakallahu lana syarri Ramadan barakallahu lana syarri Ramadan wa sallallahu alaihi sinin ba'da sinin wa afdal wa sallim wa tawba ya dalil ikram sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.